warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Komara, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat menyaksikan video PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dengan pembelajaran matematika hari ini? Siap. Maka baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Yesa memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Di tempat duduk silakan, berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada. Semuanya berangkat ya? Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai penerapan dari turunan fungsi trigonometri dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kita sudah mempelajari mengenai penerapan dalam mencari persamaan garis singgung, kemudian gradien, kemudian yang kemarin persamaan garis normal. Silahkan kalian siapkan HP-nya, kemudian kerjakan pretest-nya. Masih ingatkah kalian bagaimana mencari turunan pertama dan turunan kedua? Masih enggak? Masih. Tadi ada fungsi tunggal, fungsi ganda, kemudian fungsi ganda yang dipakai. Apa hubungan gambar yang ketiga ini merupakan gambar pabrik dengan nilai maksimum dan nilai Hubungan antara turunan fungsi trigonometri dengan gambar tersebut. ya? Jadi hubungannya bahwa seorang kepala pabrik itu ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian dan ingin memperoleh keuntungan maksimal. Itu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan 4. Kemudian IPK yang harus kalian kuasai itu yang pertama, peserta didik bisa menganalisis nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri yang berkaitan dengan turunan yang bersama. Fungsi untuk tujuannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis nilai maksimum, nilai minimum dalam fungsi trigonometri. Untuk hari ini kita akan menggunakan model CPS atau Creative Problem Solving, kemudian dengan pendekatan PBL. Di pagi hari ini lakukan sesuatu yang membuat dirimu di masa depan berterima kasih pada dirimu yang sekarang. Untuk kelompoknya sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya ya. Jadi berapa kelompok? 6 ya. Nah, silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Apakah F memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada S? Ya enggak? Ada enggak? Ada. Ini yang dikatakan nilai maksimum, ini yang dikatakan nilai minimum. Ini stasioner di sini, kemudian di sini. Nah, karena ini berada di atas, maka ini dikatakan titik maksimum. Ini yang di bawah, maka dikatakan titik minimum. Jadi nilainya masing-masing pasti ada. Jika F itu mempunyai suatu nilai maksimum atau minimum, di manakah nilai tersebut tadi? Di sini ini dinamakan nilai maksimum, dan di sini dinamakan nilai minimum. Iya betul. Sebelum itu kan 2/3 pi. Ini dikurang ditambah setelah kan? Silakan ditulis identitasnya kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya ditulis. Ya. Ya. Ya boleh.
Karena ini kan menggunakan simbol dulu. Dari sini juga bisa. Iya, jadi ini kan X yang memenuhi itu kan 0 sama ya. Dan P ini 2P. Terus ini jadi yang ini kan 2X sama dari ini yang 2 nih, yang P. Ini pakai pesanan itu sama dengan kemudian posisinya kita pindah ke ruang kiri jadinya. Nah, titik terus sama dengan titik per postik sama dengan 1 titik terus apa? Yuk, jawaban sama dengan Di sini ada fungsi fx sama dengan cos 2x plus 10 derajat. Pertama itu diturunkan menjadi f aksen x sama dengan min 2x plus 10. Kan fungsi fx itu sama dengan 0. Jadi kita masuk saja f aksen x sama dengan 0. Terus didiskusikan. Ya, silakan jika yang ditanyakan. Soalnya tentukan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan cos 2x plus 10 derajat. Nah, itu nilai minimumnya berapa? Jadi untuk pertanyaan dari Mbak Devi saya akan jawab. Untuk nilai maksimumnya yaitu ada 1 dan nilai minimumnya ada min 1. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi turunan trigonometri dapat digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya untuk memperoleh tanaman bervariasi dan tanaman. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita harus mencari nilai stasionernya terlebih dahulu. Syarat mencari nilai stasioner adalah sama dengan 0. Nah, untuk kesimpulan dari ini, jadi untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum kita harus menentukan turunan yang pertama. Kemudian kita tentukan titik stasioner atau syarat dari stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Kemudian kita bisa menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum. Di siapa HP-nya kita akan evaluasi menggunakan aplikasi algebra. Silakan untuk berkumpul dulu dengan kelompoknya. Untuk kelompoknya itu masing-masing 5 sampai 6 orang ya. Udah. Jika suatu titik rupa fungsi kontinu terjadi perubahan kecekungan dan titik itu terdapat garis singgung, maka itu dinamakan titik horizontal. Selanjutnya disingkat dengan titik. Karena untuk menentukan titik belok, yang pertama perhatikan. Misalkan suatu f itu ini f terdiri itu artinya f turunan. Berarti f diturunkan 2 kali. Berarti ini berhubungan dengan turunan yang kedua. Untuk mencari titik belok itu kita harus menentukan suatu fungsi itu 2 kali, baru bisa menentukan titik belok. Kelompok 2. Kelompok 4 ya? Kelompok 3. F2 aksen kan salah titik belok itu turunan kedua sama dengan ya. Nah, kalau fungsi dikatakan itu apa? F aksen X itu ini pakai syarat stasioner karena fungsi naik itu F aksen X turunan pertama. Turunan kedua itu titik belok sama selang kecekungan. Pokoknya
kedua. Pertama kan? Dibagi ya nol. Lagi gitu kan. Fungsi fx bisa dikatakan cekung ke atas apabila fx aslinya lebih dari 0. Sedangkan fungsi fx cekung ke bawah bisa dikatakan cekung ke bawah apabila fx aslinya kurang dari 0. Mas Budi Satrio Mulia dari kelompok 6. Nah, itu titik balik max f aksen kedua kurang dari 0 itu naik atau turun? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Budi. Jika titik balik itu maksimum, jadi fx aslinya itu kurang dari 0. Mau tanya ini kenapa min cos x sama dengan 0, cos x sama dengan 0, x-nya sama dengan i per 2. Saya Sofianti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Baja. Karena cos 90 sama dengan 0 nilainya. Ya, betul. Jadi positif plus dengan x sama dengan Ya. Berapa? 3/2 ya? Iya. Sama 3/2? Iya. Masukkan nilai ini ke dalam Fungsinya ya, ketemu berapa? ketemunya 2 sama 2. Ya, jadi itu terusnya. I per 2, Turunan dari kos. Iya, udah biar aja nih, jadinya nggak ada ini. Minimal kan jadi pasti nggak ada ini. Nah, saya pernah lagi bener Ini ada faktor plus 3 sin X. Sini saya mau bertanya, dalam mencari jolokan itu kan harus turunan f2 aksen dijadikan sama dengan 0. Kenapa harus f2 aksen sama dengan 0? Kenapa enggak f aksen sama dengan 0? Karena untuk mencari titik harus menggunakan turunan yang kedua. Saya mau nanya, kenapa 2 kalau diturunkan sama dengan 0? Karena 2 ini tidak mempunyai variabel x. Jadi kalau tidak mempunyai variabel x, kalau diturunkan nilainya 0. Kesimpulannya yaitu dalam menentukan selang kecekungan kita dapat menyelesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, menentukan turunan pertama dan turunan kedua. Kemudian menentukan titik belok dengan f2 aksen sama dengan 0. Kemudian menentukan nilai fungsi dengan mengunci titik tersebut. Untuk kesimpulan hari ini, untuk menentukan titik belok itu kita harus menentukan dulu turunan yang kedua. Tapi di dalam menentukan turunan yang kedua kita harus menentukan turunan yang pertama. Tadi bahwa dikatakan fungsi naik itu ketika f aksen x-nya itu lebih dari 0. Jika f aksen x-nya kurang dari 0 maka itu fungsi turun. Kemudian ketika f2 aksennya lebih dari 0 maka itu cekung ke lebih dari 0 cekung ke atas. Kemudian ketika f2 aksennya kurang dari 0 maka cekung ke bawah. Oh, tadi ada beberapa yang nanya, kita beri apresiasi dulu. Nah, jadi kalau punya kelompok berapa? 4. Jadi beri apresiasi dulu. Evaluasi dulu, silakan kalian siapkan HP-nya. Untuk evaluasinya menggunakan
aplikasi Asabredu. Untuk materi selanjutnya, untuk materinya itu sudah selesai. Jadi kita tinggal latihan soal supaya bisa nanti ketika ulangan ya. Mungkin hari ini cukup, sebelum ditutup karena tadi diawali dengan doa, maka juga diakhiri dengan doa. Silakan untuk Mas Budi memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.